Kalau saya sendiri, saya ngasih rate 9 untuk organisasi. Misalnya rating dari 1 sampai 10 tuh saya memilih 5. Menurut saya sih skornya itu pantasnya 9 sih. Kalau menurut saya sih 8 sih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Parisapan, saya dari Prodi Manajemen Informatika semester 2. Kegiatan saya sekarang ini bekerja sambil kuliah. Saya bekerja di Telkom sebagai sales dan teknisi. Perkenalkan, nama saya Supianti Wijaya. Saya dari jurusan akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan semester 4. Dan saat ini saya sedang bekerja. Perkenalkan, nama saya Desi Krismayanti Paramita Sidabutar, program studi administrasi bisnis. Saya mengikuti organisasi himpunan mahasiswa program studi. Perkenalkan, nama saya Inaya Wulandari, prodi saya akuntansi semester 4, dan organisasi yang saya ikuti adalah LPM Neraca. Nah, gini, untuk pandangan saya tuh setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Untuk yang kupu-kupu, kita tidak bisa melihat dia hanya sekedar kuliah pulang nih. Karena kan setiap orang punya kegiatannya ataupun bisa penyebab dari kupu-kupunya dia itu dia bisa misalnya dia mengikuti organisasi di luar atau dia sedang dalam keadaan bekerja gitu. Pulang kuliah dia sambil bekerja. Kalau untuk yang kura-kura nih, itu kan kayak kemauannya orang ya, orang mau produktif atau gimana. Kalau misalnya dia ingin produktif, dia mengikuti semua kegiatan dan termaksud nih ya kalau kita punya organisasi pasti kita juga kuliah rapat nih. Kalau saya sih saya kura-kura kuliah rapat karena saya juga mengikuti organisasi. Menurut saya mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura itu pastinya berbeda. Karena seperti yang kita ketahui mahasiswa kupu-kupu itu kan aktivitasnya cuman kuliah pulang. Terus mahasiswa kura-kura itu kuliah rapat. Jadi menurut pandanganku pastinya mahasiswa kura-kura itu memiliki nilai plus karena di organisasi kita dilatih buat berbicara, untuk berrelasi dengan yang lain. Dan pastinya kita dituntut untuk bisa memanajemen waktu, dan pastinya untuk pengalaman dalam bekerja juga kita sudah lebih mahir, dan pastinya kita sudah memiliki banyak pengalaman. Kalau antara mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura, saya merupakan mahasiswa kura-kura. Menurut pandangan saya mahasiswa kupu-kupu ya mahasiswa yang nggak bisa disalahkan, kayak misalnya dia itu kan nggak punya banyak waktu luang gitu kan untuk ikut organisasi mana aja gitu. Kalau mahasiswa kura-kura kan dia lebih banyak waktu yang bisa ikut organisasi, dan menurut saya sendiri saya itu mahasiswa kupu-kupu karena kan waktu saya tuh nggak banyak untuk ke kuliahan, karena menurut saya kalau udah kuliah ya udah kuliah gitu, dan di waktu luang saya tuh lebih bagus saya tuh nyari kerja gitu. Pandangan saya sih kepada dua-duanya ya. Sebenarnya mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura itu tidak jadi masalah karena keduanya itu saling memiliki keuntungan yang sama. Tapi memiliki keuntungan yang sama, tapi dengan cara mendapatkannya itu dengan cara yang berbeda. Menurut saya sih seperti itu. Menurut saya sih 9. Karena organisasi ini penting sekali bagi remaja seperti kita, dikhususkan seperti mahasiswa dan mahasiswi. Karena apa? Di dalam organisasi ini kita bisa belajar, artinya kedisiplinan, kita bisa belajar public speaking, kita bisa belajar bertanggung jawab, dan kita bisa lebih bijaksana dalam melakukan atau menjalankan suatu hal. Kalau menurut saya sih 8 sih, karena kan mereka lebih ngeluangkan waktu tuh ke organisasi, lebih kayak mementingkan kuliahnya gitu, mau meluangkan waktu untuk kuliahnya gitu. Karena jarang sih orang yang punya waktu seperti itu, karena lebih bagus juga orang tuh bisa punya banyak pengalaman, punya teman gitu. Kalau saya sendiri, saya ngasih rate 9 untuk organisasi, karena menurut saya organisasi itu penting dalam pengalaman bekerja, dan
akademik juga penting. Jadi kalau bisa kita bisa menyeimbangkan organisasi dengan akademik. Kalau misalnya rating dari 1 sampai 10 tuh saya memilih 5. Karena kan organisasi tuh ada yang formil kan. Kalau kita juga termasuk orang yang formil, kayak organisasi bukan hanya organisasi yang merekrut, yang punya kabinet-kabinet lainnya. Kita juga, masyarakat juga termasuk salah satu organisasi yang dimana kita juga bisa belajar dari ini pengalaman dan itu pelajarannya juga nggak monoton. Kita juga bisa kayak belajar beriring berjalannya waktu lah gitu. Jadi kalau untuk yang organisasi formil tuh saya memilih ratingnya 5. Alasan saya ikut organisasi tuh biar ada sih potensi diri, biar bisa ngebedai mana yang kupu-kupu, mana yang kura-kura, walaupun kupu-kupunya ada something lain nih kan. Saya bisa menambah wawasan, bisa kayak kita tuh sharing, saling tukar pikiran gitu kan. Kita juga bisa menerima nasihat atau kita bisa memberi nasihat. Kalau misalnya kita berorganisasi nih, kita juga punya kabinet-kabinet yang lain, kita bisa kenal juga dengan banyak orang gitu. Jadi banyak feedbacknya sih untuk diri sendiri. Menurut saya kan sebelum mengikuti organisasi, saya itu udah mencari tahu apa tujuan saya mengikuti organisasi, dan saya juga tahu kekurangan yang ada dalam diri saya. Jadi melalui organisasi saya ingin memperkuat soft skill saya nantinya untuk bekerja. Jadi saya lebih memilih untuk mengikut organisasi agar mendapatkan soft skill yang baik nantinya dan lebih bisa memiliki relasi yang banyak dalam berorganisasi. Sebenarnya dulu udah nyoba sih ikut organisasi MPS, tapi karena tes selanjutnya nggak ikut gitu, karena kan posisi sedang bekerja, baru kuliah juga, jadi kayak lebih pening gitu, nggak fokus, takut gimana gitu, apalagi pandemi gini, daring juga, dosen kadang jarang masuk, kadang ngasih tugas nggak ngerti juga kan. Jadi lebih udah deh, jadi lebih fokus ke sini aja dulu. Kalau organisasi ya udah nanti aja dulu. Pas berpikir untuk selanjutnya mau ikut organisasi, rupanya pandemi makin berkelanjutan. Karena gini, tidak semua orang bisa mengatur waktu dan tidak semua orang bisa mempunyai waktu yang luang gitu. Ya contohnya saya sendiri, saya kalau untuk waktu luang saya kurang gitu. Dan saya manajemen waktu itu saya juga kurang. Sejauh ini karena masih online, jadi saya yang saya dapat selama berorganisasi pastinya bisa memanajemen waktu. Yang kedua, saya bisa lebih mengasah public speaking saya dengan orang lain, dan saya juga dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah seperti mengerjakan program kerja yang ada dalam divisi saya. Jadi sejauh ini manfaat berorganisasi itu sangat berdampak dalam diri saya karena saya bisa memanajemen waktu, bisa menyelesaikan masalah-masalah dan bisa mengerjakan sesuatu itu dengan baik. Manfaat yang saya dapat itu cukup banyak ya, kayak kita bisa public speaking kepada orang, kita bisa baik gitu kan, kita bisa berteman baik, kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat gitu. Menurut saya sih manfaat kuliah pulang itu banyak. Contohnya sih gini, kita bisa kumpul bersama keluarga itu lebih banyak gitu waktunya, dan bisa berkumpul bersama teman-teman, dan salah satunya sih bekerja. Kita bisa bekerja dan menghasilkan apa yang kita mau gitu. Baru habis itu banyak sih kita bisa nongkrong gitu, bercerita, bertukar pikiran kepada teman-teman, memperbanyak relasi di situ sih menurut saya. Lebih banyak waktu luang sih sama keluarga, karena kan kerja juga capek, baru kadang nggak jumpa juga sama orang tua di rumah kan, karena lebih enak juga gitu bisa ngumpulkan dana yang bisa untuk uangnya itu untuk diri sendiri, untuk ngumpulin untuk diri sendiri, untuk kedepannya, untuk bantu adik-adik juga, untuk ekonomi orang tua juga gitu. Di dalam
berorganisasi, keuntungan yang saya dapat itu saya bisa manajemen waktu, bisa lebih leluasa dalam relasi, terus bisa juga terus saya dapat juga menyelesaikan masalah dan mengerjakan pekerjaan yang ada dalam divisi saya. Untuk sejauh ini saya belum menemukan kekurangan dalam berorganisasi karena saya juga berorganisasi dalam posisi online. Kalau misalnya kekurangan ya pasti dari porsi waktu nih kan. Porsi waktu kita bisa juga nggak monoton gitu, nggak biasanya kita bisa agak rebahan, agak gimana gitu time untuk diri sendiri. Ini kayak ada kita isi dengan waktu-waktu yang ini ya bermanfaat. Kelebihannya tuh kita banyak sih manfaat, kayak misalnya kita deket gitu kan sama, kalau di organisasi mahasiswa kita bisa deket sama dosen, kita bisa punya teman, kita punya relasi yang cukup menarik, dan itu juga bisa jadi feedback kita ke depannya kalau misalnya kita tamat, oh ya kita bisa kenal dia untuk tanya-tanya sesuatu hal lah gitu. Kalau kelebihan dari mahasiswa kura-kura ya dulu ya, itu lebih banyak pengalamannya gitu, lebih bagus, lebih enak gitu terjun ke langsung ke pekerjaan gitu. Kalau mahasiswa kupu-kupu kurang berpengalaman, misalnya jumpa sama orang lain di luar gitu kan. Jadi agak pemalu, tapi nggak menentukan untuk nggak dapat kerjaan juga, karena kan ada juga yang mahasiswa kupu-kupu tuh yang benar-benar dia kerja di luar lebih bagus juga gitu. Jadi nggak bisa disalahkan juga. Kelebihan menjadi mahasiswa kupu-kupu itu kita dapat bekerja, kita bisa banyak waktu luang gitu bersama keluarga, bersama teman. Tapi kekurangannya gitu, kita tidak memiliki kita tidak memiliki jaringan pertemanan yang baik gitu. Teman-teman yang bermutu itu kita kurang mendapatkannya, karena di situ kebanyakan teman-teman yang bermutu itu di mahasiswa kura-kura sih menurut saya. Karena gini, kita kurangnya relasi, kita kurangnya pendapat, kita kurangnya ilmu pengetahuan yang tadinya seharusnya kita ikut organisasi bisa bertukar cerita, bertukar pikiran, dan bertukar ilmu. Di situ kita nggak akan dapat. Jadi menurut saya menjadi mahasiswa kupu-kupu itu akan mendapatkan ilmu kuotanya segitu-segitu aja. Apa yang kita dapat ya segitu-segitu aja gitu. Sebenarnya sih pendapat saya itu memang benar sih. Menurut saya memang benar mahasiswa kura-kura itu bakal mendapat kerjaan gitu kan, lebih cepat lah gitu bisa dibilang. Karena apa? Mahasiswa kura-kura itu pasti mempunyai pertemanan kayak jaringan pertemanannya lebih oke lah gitu. Orang-orang di dalam organisasi itu lebih wawasannya lebih tinggi. Jadi pasti saling kabar-kabarannya, solidaritasnya itu pasti lebih kuat gitu ketimbang mahasiswa kupu-kupu. Jadi menurut saya sih benar sih argumennya. Menurut saya sih nggak gitu juga sih, karena kan nggak semua mahasiswa kura-kura itu lebih dominan dapat kerjaan, karena mahasiswa kupu-kupu juga bisa, karena kan mereka di sisi lain ada juga yang kerja gitu. Jadi nggak semua mahasiswa kura-kura itu langsung kayak terjun ke dunia pekerjaan, karena kan mahasiswa kupu-kupu di sisi lain mereka kerja, jadi juga punya skillnya juga. Nah, untuk yang mahasiswa kura-kura nih, untuk mahasiswa kura-kura pandangan dapat kerja tuh bisa sih, kayak misalnya dia deket dengan yang lain, begitu banyak relasi kan, terus dia juga pandai cara berbicara, kayak dia pandai mengambil hati. Kalau misalnya kupu-kupu nih tuh tergantung, misalnya dia lebih fokus ke akademis, dia lebih menata akademisnya, dan hal lain kalau misalnya itu tergantung rezekinya orang sama orang dalam sih. Pastinya itu tidak benar, tapi ada benarnya juga, karena gimana ya, nggak selamanya perusahaan itu menerima mahasiswa yang kuliah rapat saja, karena setiap perusahaan kan memiliki standar perekrutan karyawan yang tertentu. Jadi mahasiswa kura-kura dan kupu-kupu itu
bisa masuk ke dalam suatu perusahaan namun dalam posisi yang berbeda, karena setiap perusahaan memiliki nilai yang berbeda. Jadi nggak selamanya mahasiswa kura-kura itu dengan mudah mendapatkan pekerjaan, dan nggak selamanya mahasiswa kupu-kupu itu tidak memiliki peluang untuk melamar pekerjaan. Kalau saya sendiri ya, pribadi sendiri, pulang ke rumah ngerjain tugas kuliah, ada juga kayak ada yang ngurus adik gitu kan, baru paginya kerja, ya seperti itu juga sehari-hari, nggak ada yang lain. Saya pulang ya saya bekerja. Cara saya memanfaatkan waktu luang itu saya bekerja. Habis itu ya nongkrong lah bersama teman-teman, mencari ilmu-ilmu di luar gitu kan. Karena bukan berarti kita nongkrong, bukan berarti apapun nggak dapat, karena ya mungkin dari teman ke teman itu kita bisa bertukar cerita, bertukar pikiran, bertukar ilmu gitu. Bukan berarti yang nggak berfaedah gitu. Untuk saya sendiri dalam berorganisasi untuk memanajemen waktu itu, pastinya saya lebih mengutamakan akademik terlebih dahulu untuk bisa menyelesaikan program yang ada di dalam organisasi. Pastinya saya menyelesaikan kewajiban saya dulu, seperti mengerjakan tugas-tugas yang ada di perkuliahan saya. Lalu setelah saya menyelesaikannya itu, saya baru ke organisasi. Karena seperti masa pandemi sekarang, menurut saya tidak terlalu memporsir waktu sekali untuk berorganisasi karena online. Jadi waktu tertentu untuk berkumpul berorganisasi juga bisa di manajemen antara tugas dan organisasi. Cara membagi waktunya bukan berarti kita kayak menjadwal tuh ya untuk diri kita sendiri, seperti jam segini sampai jam segini aku tuh mau ini, kayak itu berjalan aja sih, kayak mana dia bisa mengatur jadwal di akademis dia, di organisasi dia, kayak pandai-pandai sih ngatur waktu tanpa harus dijadwal gitu.